Baik, selamat datang di video tutorial spreadsheet product pricing formula kalkulator atau formula kalkulator penetapan harga produk. Dan ini adalah file spreadsheetnya, formula kalkulator penetapan harga produk, dan ada 6 tab ya, 6 tab sheet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sheet. Spreadsheet ini ada 6 tabs. Yang pertama adalah instruksi. Di sini pengantar berisikan cara akses file ini ya, file Google Sheet ini. Make a copy, kemudian copy comment. Jadi komentar yang ada di file ini juga Anda copy supaya komentarnya juga ikut terbawa ya, karena ada informasi penting di dalam komentar. Contoh komentar atau komen itu yang ada angka ini ya. Ini misalnya di dashboard ada 3 komen, 1, 2, 3. Kemudian ada di profit margin itu ada komen. Oke, kita lanjutkan ke cara memulai. Nah, ini cara memulai. Anda mulai dari dashboard, kemudian dari tab indirect dan direct cost. Biaya tidak langsung dan juga biaya langsung. Mulai dari kanan ke kiri terus ya, tetapi diawali dengan dashboard ya, karena di sini dashboard ini adalah informasi dasar bisnis Anda. Jadi mulainya dari dashboard. Oke, dari dashboard lanjut ke sini ya, tabs indirect, direct cost, profit margin dan seterusnya. Dan Anda hanya bisa merubah sales konten yang berlatar belakang background putih. Jadi Anda jangan merubah background yang selain warna putih, karena itu akan merusak rumus atau formula yang sudah ada, dan ada juga warning ya, atau peringatan ketika Anda merubah konten yang selain background putih. Jadi Anda hanya merubah background putih saja. Nah, ini contoh ketika di dashboard ini background putih dan seterusnya, ini yang Anda rubah. Nanti akan saya tunjukkan caranya untuk di dashboard ya. Selanjutnya adalah penjelasan. Jadi ketika Anda sudah di dashboard, kemudian ke indirect dan direct cost ya, biaya. Ini pertama-tama Anda harus pahami dulu penjelasan atau detail biaya. Jadi indirect cost itu adalah fixed cost, biaya tetap. Kemudian direct cost atau biaya langsung itu adalah variable cost, biaya variabel. Yang mana variable cost ini adalah biaya yang fluktuatif, berubah mengikuti jumlah unit yang Anda produksi atau yang Anda jual. Sedangkan fixed cost atau indirect cost, biaya tidak langsung, itu adalah biaya fix ya, biaya tetap yang tidak berubah dengan jumlah produksi atau jumlah penjualan. Ketika Anda produksi 100, Anda produksi 1000 atau menjual 100 atau menjual 1000 produk Anda, itu tetap. Itu fixed cost ya, sesuai dengan namanya ya, fix ya, tetap. Fixed cost. Nah, ini Anda harus pahami peran atau posisi indirect cost. Direct cost ini adalah indirect adalah untuk fixed cost, sedangkan direct atau biaya langsung itu adalah untuk biaya variabel atau variable cost. Dan ketika Anda sudah paham tentang biaya, tentu saja untuk penerapan pada bisnis Anda sendiri ya. Dan di sini saya ada contoh nih, ada produk digital, ada produk fisik. Anda bisa pelajari contohnya ini. Misalnya ini untuk produk digital, online course misalnya, penjualan 100, kemudian harganya $100. Ini contoh ya. Dan di sini ada indirect cost, total indirect, kemudian direct cost-nya juga ada di sini. Dan ingat ya, definisi direct cost, indirect cost atau variable cost dan fixed cost itu tadi saya jelaskan di awal. Jika Anda kurang paham, kurang mengerti, Anda ulangi lagi ya. Baca penjelasan ini dan juga pelajari breakdown, perincian dari contoh biaya ini ya.
Dan ini hanya sekedar contoh, tentu saja di bisnis Anda sendiri tentu saja ya tidak sama ya. Misalnya akuntan, bookkeeping tidak ada misalnya, atau di bawah ini biayanya. Kalau tidak ada ya Anda tidak usah masukkan di sini nanti ya, indirect atau direct cost. Oke, saya lanjutkan ke penjelasan. Ada contoh lagi produk fisik. Tas ya, dompet ya, dompet kulit lah, handmade dompet kulit. Penjualan 100, harga 100, ini indirect cost-nya, dan ini direct cost-nya, breakdown-nya seperti ini. Dan Anda bisa melihat ya, ini sedikit berbeda ya, antara produk fisik dan produk digital memang berbeda ya, ada sedikit perbedaan lah. Dan kalau di produk fisik, acuannya itu memang pada produksi produk ya. Sedangkan kalau produk digital itu acuannya itu kepada penjualan rata-rata tiap bulannya. Nah, itu bedanya. Untuk angka ini ya, monthly production untuk produk fisik. Sedangkan produk digital itu disebutnya monthly sales ya, atau penjualan tiap bulannya. Oke. Ingat, kalau Anda masih kurang paham, Anda harus pelajari lagi, baca lagi penjelasan di sini, dan juga melihat breakdown atau perincian harga ini, perincian biaya tetap dan biaya tidak tetap ini untuk produk fisik dan juga produk digital. Kemudian ya, ini saya contohkan lagi rental atau sewa kantor. Kalau Anda tidak ada sewa kantor, ya tidak usah diisi nanti ya di biaya indirect ya. Dan ini memang hanya sekedar contoh untuk Anda sebagai referensi. Baik, lanjut ke tab masing-masing ya. Ada dashboard, discounts, profit margin, kemudian direct cost dan indirect cost. Kita langsung saja ke sini ya, mulai dari dashboard. Ini product name atau nama produk, Anda tinggal edit ya, misalnya dompet kulit lah misalnya ya. Intinya Anda bisa rubah yang background warna putih ya. Kemudian SKU, stock keeping unit ya, ini hanya penamaan unik dari sebuah produk ini. Ya, misalnya di sini essential oil ya, S-oil misalnya ya. Kemudian tanggal update, kemudian produksi tiap bulan, dan juga currency ya. Kalau Anda mau rupiah, Anda tinggal IDR misalnya, pilih IDR ya. Kemudian simbolnya Anda rubah menjadi Rp. Nanti rumus akan otomatis merubah semua konten menjadi rupiah. Baik, saya agak kecilin sedikit. Oke. Agak kecilin lagi. Oke, sudah terlihat jelas lah ya, full. Baik, lanjutkan ke ini ya. Data pajak, berapa persen pajak. Kalau sekarang mungkin di Indonesia ya 11% misalnya. Anda ubah saja 11%, karena semua yang background putih bisa Anda rubah. Kemudian ini selling price. Kemudian ada profit goal atau goal profitnya yang bisa Anda rubah. Ini adalah untuk simulasi ketika Anda menjual dengan harga segini. Ini kan sebenarnya untuk kurs dolar ya. Saya rubah lagi aja ke USD. Baik, untuk harga segini, penjualan 100 maka akan menghasilkan revenue atau omset segini ya, $15.000. Dan ada profit per unit, penjualan per unit, profit margin sekian. Break even artinya 35 atau dibulatkan ke 36 ya. 36 penjualan itulah yang akan membuat Anda break even. Sedangkan untuk nominal uangnya adalah di segini nih, 5.347 sekian dolar. Dan ketika Anda punya profit goal atau target goal Anda misalnya ya, misalnya di sini kan contohnya $10.000. Sedangkan dengan simulasi ini Anda dapatnya segini. Berarti Anda mendekati dengan goal Anda. Kalau misalnya ya, harga produknya saya turunin, ya profitnya juga jadi turun ya. Kemudian naikin ke 200 misalnya selling price. Ya, ini melebihi dari target profit goal.
Dan di sini ada kompetitor, data kompetitor ya. Kemudian nanti ada rata-rata harga para kompetitor. Anda menemukan misalnya 3 kompetitor ya, Anda taruh di sini. Anda tidak harus isi semuanya, Anda bisa hapus ya. Di sini bisa hapus karena ini kan background putih, Anda bisa hapus. Oke, nah ini pembagian atau breakdown ya, biaya. Dari mana saja sih biaya itu banyaknya, ada material, labor, manufacturing dan lain sebagainya. Indirect cost juga sama, ada breakdown detailnya, dan ada juga diagram ya atau grafik pie ya, pie chart ini ya, dan juga ada total biaya, breakdown total biaya di sini. Nah itu dashboard. Seperti instruksi ya dari dashboard, sebenarnya kita ngedit ini aja ya. Nanti setelah itu kita masukin biaya. Ya misalnya ini rental toko, kalau tidak ada ya Anda hapus, kosongkan, internet, listrik, marketing, admin, customer service, iklan, overhead dan lain sebagainya. Kalau ada diisi, kalau nggak ada ya Anda hapus saja. Kemudian ini untuk direct cost, packing, label, bahan pembuatan tas atau dompet misalnya, dan lain sebagainya. Ingat, kalau ada pengeluaran ya Anda isi, kalau tidak ada ya tidak usah. Contoh ini feedback post JNE, kalau tidak pakai post ya kosong. Kalau Anda hanya pakai JNE misalnya ya diisi JNE, misalnya biaya per packing atau per paket yang Anda kirim, dan seterusnya ya. Dan di sini saya ingin ada sedikit hal yang ingin saya tekankan di sini adalah production time. Ini sebenarnya lebih kepada produk digital ya, walaupun produk fisik pun bisa Anda terapkan. Ini adalah maksudnya lebih cocok atau lebih tepat kepada single fighter atau solopreneur ya, yang sendirian berbisnis misalnya, atau dengan tim kecil lah ya. Anggap saja Anda sebagai business owner, pemilik bisnis, dan ketika Anda membuat produk Anda sendiri ya, baik itu ya produk digital lah misalnya, karena kan umumnya produk digital dia solopreneur bisa buat sendiri. Anggap saja bahwa ketika Anda membuat produk itu ada biaya ya, makanya disebut production time. Ketika misalnya saya membuat produk ini ya, template spreadsheet ini, anggap saja seharusnya saya dibayar sekian lah, misalnya seperti itu ya. Atau dengan berapa waktu yang dihabiskan untuk membuat sebuah produk ya, dikalikan dengan penghasilan atau rata-rata penghasilan per jam ya, misalnya 10 jam lah ya ngabisin membuat sebuah produk, dan anggap saja per jamnya itu layak dibayar misalnya 1 juta, berarti kan 10 jam kali 1 juta ya 10 juta ya, contoh itu production time. Jadi saya contohkan barusan untuk solopreneur, walaupun mungkin ya bisa Anda terapkan juga pada ya jenis-jenis lainnya, tetapi memang ini umum diterapkan pada freelancer, solopreneur yang membuat sendiri produknya. Dan ketika Anda membuat sendiri produk tersebut, Anda alokasikan waktu Anda itu sebagai biaya ya. Direct cost, biaya per produk. Baik. Kita lanjut ke tadi indirect sudah. Kemudian direct cost juga sudah. Selanjutnya di profit margin. Di sini ada 3 jenis model untuk penentuan harga berdasarkan persentase keuntungan, kemudian berdasarkan harga jual, dan berdasarkan profit ideal. Makanya di sini yang baru background latar belakang putih itu beda-beda ya. Di sini kan profit margin, di sini selling price, di sini profit ya, atau profit ideal yang ingin Anda capai. Jadi kalau di sini ini ada dua jenis produk ya, retail dan grocery ya, wholesale, grocery. Kita akan coba lihat di bagian retail. Misalnya Anda ingin profit margin itu 50% misalnya, atau misalnya ingin ya 70% misalnya, maka rumus akan otomatis merubah data-data di sini ya. Anda akan dapat profit berapa, harga jual berapa, kemudian harga jual ditambah pajak itu berapa, dan juga ada perbandingan dengan kompetitor.
ini Anda jual dengan harga segini, dibandingkan dengan kompetitor itu lebih rendah atau lebih tinggi ya rata-rata. Karena kan di sini sudah ada data kompetitor ya di dashboard. Kemudian Anda ya di sini akan muncul otomatis. Oh, ternyata dengan harga segini itu artinya 17,45% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kompetitor ya. Kemudian harga jual. Karena kan kita ya patokannya kadang berdasarkan harga jual. Harga jual anggap saja ya pengen 140. Dan di sini juga akan berubah nih berapa profit margin persentasenya, berapa profit nominal uangnya, ditambah pajak berapa harga jual, dan juga perbandingan dengan kompetitor. Dan juga di sini ada ideal profit. Misalnya Anda berpatokan pokoknya satu produk itu harus menghasilkan profit sekian lah. Disinilah Anda ngisinya datanya ya. Misalnya 50. Dan ya ini ya. Langsung berubah datanya semua. Nah, seperti itu ya untuk penggunaan tabs profit margin. Kemudian diskon. Ini juga ada dari patokan 3 model harga ya, berdasarkan profit margin persentase, berdasarkan harga jual, berdasarkan profit ideal. Dan Anda mau diskon berapa misalnya? Ini diskon 10%, 10%, 10% misalnya. Misalnya diskon 15% ya. Nah, ini akan berubah diskon atau pengurangannya itu berapa, ada profitnya berapa, dan harga diskonnya berapa, dan juga harga diskon ya atau harga jual akhir ditambah pajak. Nah, ini berdasarkan profit margin persentase profit margin ya, harga yang sudah di set di profit margin tadi ya. Selling price atau harga jual ini kan 129,20. Ya di sini 129,20. Karena kan untuk penentuan harganya modelnya ini ya. Kemudian model yang kedua berdasarkan harga jual. Ini harga jualnya 140 ya. Berarti kan di sini 140 ya. 140 dolar misalnya, ingin diskon ya terserah ya, tinggal dirubah. Background yang berwarna putih bisa Anda rubah. Pengen diskon 15% atau pengen diskon 70% gede misalnya. Oke. Ya minus ya. Jadi Anda nggak bisa ngasih diskon segede itu juga ya. Misalnya 70%. Oke, 70% profit margin minus. Oke, Anda nggak bisa ngasih diskon segede itu. 30%, oke, masih ada profit. Nah, ini datanya langsung Anda lihat langsung ya, berubah secara instan di sini. Kemudian berdasarkan ideal profit, selling price-nya. Kalau berdasarkan ideal profit itu kan selling price-nya 126 ya. Oke, ini 126. Saya bisa gedein lagi nih kayaknya. Oke, 126. Anda kasih diskon ya 10%, 20% masih masuk nggak? Oke, masih bisa. 10% atau 25% misalnya. Oke, profit jadi turun tentu saja. Nah, ini untuk diskon ya, ketika Anda ingin merubah rencana diskon, melihat skema perubahan diskon itu seperti apa perubahannya terhadap profit, terhadap harga jual dan lain sebagainya. Indirect, direct, profit margin, diskon, dan balik lagi ke dashboard kita. Nah, ketika Anda sudah mengisi data tadi ya, data semuanya, disinilah dashboard. Namanya juga dashboard itu kan sebagai pusat Anda melihat data-data ya. Di sini ada break even analysis, goal tracking tadi yang seperti saya tunjukkan, kompetitor, list kompetitor, rata-rata harga kompetitor, kemudian ada breakdown, pengeluaran. Anda untuk analisa tentu saja ya. Oh, ternyata pengeluaran besar di area ini, dan seterusnya. Dan juga ada grafiknya ya. Dan juga ada breakdown total, keseluruhan total ini ada breakdownnya. Yang mana tentu saja ini akan mempermudah Anda melihat ketentuan penetapan harga Anda, penetapan diskon dan lain sebagainya, kemudian harga retail, harga grosir, itu Anda akan semakin jelas karena rumusnya sudah otomatis menghitung untuk Anda secara instan.